Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Azam SBS English Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang penggunaan not dan no. Cara mudah untuk membedakan bagaimana menggunakan kata not dan no di dalam kalimat. Belajar not dan no cukup menarik karena masih banyak kita menjumpai penggunaan not dan no di tempat yang tidak semestinya atau terkadang tertukar penggunaannya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui agar kita dapat menggunakannya di tempat yang benar dan dengan cara yang benar. Maka pada kesempatan kali ini mari langsung saja kita melihat tabel perbandingan not dan no sebelum nanti kita akan memberikan contoh-contoh yang diperlukan agar dapat menambah pengetahuan kita tentang penggunaan not dan no di dalam kalimat. Nah, kalau kita lihat di tabel sebelah kiri di sini no itu diletakkan sebelum kata benda atau noun tanpa definite atau indefinite article. Maksud daripada definite article ini adalah sifatnya khusus, yaitu artikel the. Sedangkan indefinite article yang sifatnya general atau umum itu adalah a atau n. Jadi ini lebih spesifik, ini lebih umum. Ya, definite lebih spesifik, sedangkan indefinite itu masih umum. Lalu kemudian no juga diletakkan sebelum kata benda atau noun yang diiringi kata sifat atau adjektif. Lalu kemudian no juga digunakan untuk mengungkapkan tidak adanya sesuatu. Jadi demikian fungsi no. Lalu kemudian untuk not sendiri diletakkan sebelum kata benda atau noun yang ada definite atau indefinite artikelnya, yaitu ada the, a, dan n. Kemudian not juga diletakkan sebelum kata any, many, dan enough. Ya, kata any, many, dan enough. Lalu not dipakai untuk kata kerja atau verb yang negatif. Jadi not dipakai untuk kata kerja. Nah, langsung saja mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, no yang diletakkan sebelum noun atau kata benda tanpa definite atau indefinite article, yaitu the, a, dan n. Jadi artikel ini maksudnya kata sandang ya. Jadi kata sandang yaitu the, a, dan n. Kalau the sendiri misalnya the house, the building, the cat, the car, dan lain sebagainya. Lalu a house, a car, a table. Nah, kalau n ini juga sama seperti e, cuman dia ketika bertemu dengan huruf vokal maka pakai n. In America, ya, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat contoh no di sini. No di sini pertama, kalimat pertama yaitu I had no reason to reject your proposal. I had no reason to reject your proposal. Artinya, saya tidak punya alasan untuk menolak proposal Anda. Nah, di sini reason adalah kata benda. Jadi no diletakkan sebelum kata benda yaitu reason. Jadi saya tidak punya, saya tidak punya alasan to reject untuk menolak your proposal Anda. Kemudian contoh berikutnya, she has no money to pay the bill. Artinya dia tidak punya uang untuk membayar tagihan. Nah, di sini money juga merupakan kata benda atau noun.
Jadi sebelum money itu ada diletakkan no. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan, she has no money to pay the bill. She has no money. Dia tidak punya uang to pay the bill, untuk membayar tagihan. Lalu contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya adalah they have no idea about the plan. Artinya mereka tidak tahu tentang rencana itu. Have no idea. Nah, di sini idea atau gagasan atau ide merupakan di sini merupakan kata benda. Kemudian they, mereka, have no, tidak punya. Mereka tidak punya. Di sini kita terjemahkan mereka tidak tahu, they have no idea. Sama seperti they don't know, ya, they don't know. Yaitu they have no idea about, tentang the plan, tentang rencana itu. Jadi mereka tidak tahu tentang rencana itu. Kemudian no yang diletakkan sebelum kata benda atau noun yang diiringi kata sifat, adjektif. Contohnya adalah he has no real enemy. He has no real enemy. Nah, real enemy merupakan satu kesatuan yang berarti adalah musuh yang nyata. Real artinya nyata, enemy adalah musuh. Berarti real enemy adalah musuh yang nyata. Real merupakan kata sifat, sedangkan enemy merupakan kata benda, ya, atau noun. Yang ini noun, yang ini adalah adjektif. Maka no diletakkan setelah kata benda yang diiringi oleh adjektif atau kata sifat. Kalau kita terjemahkan, dia tidak punya musuh yang nyata. Real enemy adalah musuh yang nyata. Lalu contoh berikutnya, she had no bad friends. She had no bad friends. Nah, di sini bad friends, ya, friends merupakan noun atau kata benda, sedangkan bad merupakan kata sifat atau adjektif. Jadi kata benda yang diiringi oleh kata sifat. Bad friends adalah satu kesatuan, yaitu teman jahat. Maka teman-teman yang jahat, ya, teman jahat. Jadi dia tidak punya, she had no bad friends. Dia tidak punya teman-teman yang jahat. Ya, jadi disitulah diletakkan di mana no berada, yaitu sebelum kata benda yang diiringi kata sifat atau adjektif. Mari kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu no itu digunakan juga untuk mengungkapkan tidak adanya sesuatu. Contohnya, there is no ice cream in the freezer. There is no ice cream in the freezer. Tidak ada es krim di dalam lemari pendingin. Ya, tidak ada es krim di dalam pendingin. Nah, di sini no diletakkan, ya, atau bermakna yaitu untuk mengungkapkan tidak adanya sesuatu. Jadi there is no artinya tidak ada, ya. There is no ini, there is no, tidak ada. Di sini pakai is karena tunggal, ya, ice cream. Jadi dikatakan there is no ice cream in the freezer. Tidak ada es krim di dalam lemari pendingin. Nah, kemudian contoh berikutnya, there are no cookies on the table. Tidak ada cemilan atau kue di atas meja. Nah, di sini there are no, ya. There are no karena cookies ini jamak, yaitu plural, banyak, lebih dari satu. Maka dikatakan there are no cookies. There are no artinya tidak ada. Ya, there are no artinya tidak ada. Yaitu tidak ada kue atau cemilan on the table, di atas meja. Jadi no digunakan untuk mengungkapkan tidak adanya sesuatu. Kemudian lanjut ke contoh berikutnya. There has been no rain this month.
tidak ada hujan di bulan ini. Nah, sini there has been. Jadi di sini there has been no, artinya tidak ada hujan, tidak terjadi hujan, ya. There has been no rain. Tidak terjadi hujan this month, bulan ini. Jadi bulan ini tidak ada hujan. Jadi no juga mengungkapkan tidak adanya sesuatu yang terjadi. Lalu kemudian kita masuk ke pada not, ya. Not itu diletakkan sebelum kata benda atau noun yang ada definite atau indefinite artikelnya. Jadi beda dengan no. Kalau no tanpa definite dan indefinite article, sementara not itu ada definite atau indefinite article, yaitu the, a, dan an. Mari kita lihat contohnya. This is not a house. Ini bukan sebuah rumah. Nah, di sini not diletakkan sebelum kata benda, house adalah kata benda, dan a adalah artikel yang bermakna sebuah. Jadi ini kata sandang ini merupakan yang berarti sebuah. Jadi kalau kita artikan this is not a house. Ini bukan sebuah rumah. Ini bukan sebuah rumah. Lalu contoh yang berikutnya, he is not the man I'm looking for. Dia bukan pria atau lelaki yang saya cari. Dia bukan orang yang saya cari. Nah, di sini he is not. Not di sini diletakkan sebelum the man. Man adalah kata benda dan diiringi oleh artikel. Ya, ini artikel kata sandang the man. Berarti ini adalah merupakan definite article. Sedangkan merupakan indefinite article. Jadi artinya he is not the man I'm looking for. Dia bukan pria yang saya cari. Kemudian contoh yang berikut. You are not the only one in this world. Kamu bukan satu-satunya di dunia ini. Ya, you are not. Ya, di sini kita perhatikan lagi. The adalah artikel, kemudian only one di sini adalah noun yang diikuti oleh artikel, ya. Ini artikel the. Berarti di sini not dipakai untuk diletakkan sebelum kata benda yang ada artikelnya, karena di sini ada artikel the yang merupakan definite article. Kemudian not juga fungsinya yaitu diletakkan sebelum kata any, many, enough. Ya, kata any, many, dan enough. Contohnya, we do not have enough money. Ini bisa kita singkat we don't have, ya. Kalau kita singkat we don't have enough money. We don't have enough money. Nah, artinya adalah kami tidak punya uang yang cukup, atau kami tidak punya cukup uang. Nah, di sini no diletakkan sebelum enough. Not diletakkan sebelum enough. Jadi not dipakai untuk diletakkan sebelum kata enough. Jadi kalau ada kata enough, maka kita tidak memakai no, tapi yang kita pakai adalah not, bukan no. Lalu kemudian berikutnya, she does not have any bad friends. Dia tidak punya teman yang jahat. Nah, di sini not diletakkan sebelum any, ya, sebelum any bad friends, teman jahat. Any, maka tidak mungkin kita katakan she does not have any, tapi kita katakan she does not atau she doesn't have any bad friends. Nah, yang terakhir adalah bahwa not dipakai untuk kata kerja atau verb yang negatif. Jadi not ini dipakai khusus untuk kata kerja. Nah, contohnya adalah I don't like cigarette. Saya tidak suka rokok. Nah,
Di sini I don't, not ini ada diikuti oleh like. Like ada merupakan kata kerja. Jadi dipakai sebelum kata kerja, maka not yang dipakai, bukan no. Jadi tidak mungkin kita katakan I do know like cigarette. Tapi yang benar adalah I don't atau I do not like cigarette. Kemudian berikutnya, I should not go with her. Saya seharusnya tidak pergi dengan dia atau pergi bersama dia. Jadi di sini saya tidak pergi bersama dia. Nah, di sini go merupakan kata kerja. Jadi sebelum kata kerja itu pakai not. I should not go. Ya, tidak mungkin kita katakan I should no go, tapi I should not go with her. Demikian ya. Lalu berikutnya adalah she doesn't want to come. She doesn't want to come. Dia tidak mau datang. Nah, di sini she does not diikuti oleh kata kerja want to come. Maka tidak mungkin kita katakan she does not want to come. Tapi yang benar adalah she doesn't want to come. Dia tidak mau datang. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton. Thanks for watching and see you next time.